Halo semuanya, di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil uji parametris correlation test version correlation pada survei hubungan antara intensitas belajar mahasiswa PKH kelas A sampai C dengan nilai UTS mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Pearson Correlation Test. Pearson Correlation atau lebih lengkapnya Pearson Product Moment Correlation Coefficients atau yang disingkat PPMCC adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Uji ini diperkenalkan oleh Carl Pearson pada akhir abad ke-19 dan tetap menjadi salah satu alat statistik paling populer hingga saat ini. Pearson correlation menghasilkan nilai koefisien korelasi yaitu R yang berkisar antara -1 hingga +1. Nilai yaitu R memberikan informasi apakah hubungan antara variabel bersifat positif, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat uji. Yang pertama ada skala data. Variabel yang dianalisis harus memiliki skala interval atau rasio. Skala ini memungkinkan perhitungan nilai rata-rata, standar deviasi, dan jarak antar nilai yang diperlukan dalam analisis Pearson correlation. Data ordinal atau nominal tidak sesuai untuk uji ini. Yang kedua yaitu ada hubungan linear. Hubungan antara kedua variabel yang dianalisis harus bersifat linear, yang berarti perubahan pada satu variabel terkait secara proporsional dengan perubahan pada variabel lainnya. Hubungan ini dapat divisualisasikan menggunakan scatter plot untuk memastikan pola hubungan yang mendekati garis lurus. Yang ketiga yaitu ada distribusi normal. Data dari kedua variabel harus memiliki distribusi mendekati normal. Distribusi normal adalah salah satu asumsi utama Pearson correlation karena koefisien yaitu R didasarkan pada perhitungan yang bergantung pada simetri data. Normalitas data diuji menggunakan tes statistik seperti Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test. Jika data tidak berdistribusi normal, metode alternatif seperti korelasi Spearman atau Kendall dapat digunakan. Yang keempat yaitu ada homoskedastisitas. Homoskedastisitas berarti varian residual selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi dari kedua variabel bersifat konstan di seluruh rentan data. Ketika homoskedastisitas atau heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil korelasi yang bias. Homoskedastisitas dapat diuji melalui visualisasi scatter plot residual. Selanjutnya yang kelima ada tidak ada outlier ekstrim. Outlier ekstrim dapat secara signifikan memengaruhi nilai koefisien korelasi dan menggaburkan hubungan sebenarnya antara variabel. Oleh karena itu, penting untuk mendeteksi dan jika perlu mengatasi outlier menggunakan metode seperti box plot atau analisis Z-score. Yang keenam ada tidak ada autokorelasi. Jika data berasal dari pengamatan berulang atau berseri waktu, time series, autokorelasi dapat menjadi masalah. Autokorelasi terjadi ketika data dalam satu variabel saling terkait pada waktu tertentu, yang dapat mempengaruhi hasil analisis korelasi. Hal ini dapat diuji menggunakan Durbin Watson test. Yang ketujuh ada ukuran sampel yang memadai. Ukuran sampel harus cukup besar untuk memberikan hasil yang dapat diandalkan. Semakin kecil ukuran sampel, semakin besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam perhitungan koefisien korelasi. Sebagai panduan umum, ukuran sampel minimal sekitar 30 pasangan data dianjurkan untuk memastikan Selanjutnya yaitu di sini ada rumus, dapat dilihat rumus koefisien. Di sini juga ada interpretasi hasil dan ada ketentuan nilai koefisien korelasi. Yang pertama ada nilai koefisien korelasi antara -1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 1. Semakin mendekati +1 artinya korelasi negatif, semakin mendekati -1 artinya korelasi negatif, dan semakin mendekati 0 artinya tidak ada. Kelebihan dan kekurangan.
Pearson correlation memiliki kelebihan karena memberikan informasi yang kuantitatif dan spesifik tentang kekuatan serta arah hubungan linear. Selain itu, metode ini mudah dihitung dan diinterpretasikan. Namun, Pearson correlation memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada asumsi normalitas dan linearitas. Jika data tidak memenuhi asumsi tersebut, hasil analisis bisa menjadi bias. Berikut rumusan masalahnya. Pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas belajar mahasiswa pendidikan khusus kelas A hingga C dengan nilai UTS pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi? Kedua, seberapa besar kontribusi intensitas belajar mahasiswa terhadap capaian nilai UTS pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi? Ketiga, apakah ada perbedaan tingkat intensitas belajar mahasiswa pendidikan khusus kelas A hingga C berdasarkan capaian nilai UTS pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi? Untuk menggunakan uji ini, langkah-langkahnya ialah: pertama, kami membuat hipotesis. Kemudian kedua, kami menghitung nilai R untuk mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya, kami menghitung besar kontribusi atau sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y, kemudian menentukan hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, dan dilanjut dengan kesimpulan. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis dengan H0 dibanding R sama dengan 0, atau tidak ada hubungan antara intensitas belajar mahasiswa pendidikan khusus kelas A hingga C dengan nilai UTS mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi, atau H1 dibanding R sama dengan 0, maka ada hubungan yang signifikan antara intensitas belajar mahasiswa pendidikan khusus kelas A hingga C dengan nilai UTS mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi. Dari survei yang kami lakukan dengan alat Google Form, kami mengumpulkan 30 data dari 30 responden yang dapat dilihat pada tabel. Ada lebih dari 30 data yang kami terima, lalu kami pilih 30 data tercepat yang masuk ke dalam file respons kami. Kemudian dapat dibaca pada tabel. Di sini terdapat instrumen untuk menentukan data X dan data Y, di mana menggunakan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa lama intensitas belajar Anda pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi dalam seminggu, yaitu dihitung dalam hitungan menit. Dan yang kedua, berapa nilai UTS mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi Anda pada semester 121. Selanjutnya terdapat tabel penyelesaian atau tabel pembantu, di mana di sini ada kolom N yang berarti respondennya. Kemudian ada nilai X, yaitu didapat dari instrumen pertama, yaitu berapa lama intensitas belajar pada mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi dalam seminggu yang dihitung dalam hitungan menit. Kemudian ada nilai X yang berarti instrumen kedua, yaitu berapa nilai UTS mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi pada semester 121. Selanjutnya ada kolom XY, yaitu hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y. Selanjutnya ada kolom X kuadrat yang berarti pangkat dari nilai X, dan Y kuadrat yaitu hasil pangkat dari nilai Y. Setelah semua tabel terisi, maka dicari sigmanya atau dijumlahkan pada masing-masing kolom. Selanjutnya mencari nilai R atau nilai koefisien korelasinya menggunakan rumus R sama dengan N yang dikalikan dengan sigma XY
Kemudian dikurang nilai dari sigma X yang dikali dengan sigma Y per akar kuadrat dari N dikalikan dengan sigma X kuadrat, kemudian dikurang sigma X yang dikuadratkan. Selanjutnya dikalikan dengan nilai N dikali sigma Y kuadrat, kemudian dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Perlu dipahami bahwa sigma X kuadrat merupakan jumlah dari kolom X kuadrat, sedangkan nilai dari sigma X yang dikuadratkan merupakan jumlah dari kolom X kemudian dikuadratkan. Begitu juga dengan nilai Y kuadrat dan Y yang dikuadratkan. Selanjutnya, masukkan nilai yang sesuai dari tabel pembantu ke dalam rumus yang ada dengan tepat. Maka R sama dengan N, yaitu jumlah datanya 30 dikalikan dengan sigma XY, yaitu 732.824 dikurangi nilai dari sigma X yang dikalikan sigma Y, di mana sigma X-nya 6.806, kemudian dikalikan 2.417 dibagi dengan akar dari N, yaitu 30 dikalikan dengan sigma X kuadrat, yaitu 2012286, lalu dikurangi sigma dari X yang dikuadratkan, yaitu hasilnya 13.720. Kemudian dikalikan lagi dengan N yang dikalikan dengan sigma Y kuadrat, yaitu N-nya 30, sigma XY kuadratnya 197.697. Kemudian dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, yaitu 4.813. Maka R sama dengan N, yaitu jumlah datanya 30 dikalikan dengan sigma XY, yaitu 732.824 dikurangi sigma dari X yang dikalikan sigma Y, yaitu 6.806 dikali 2.417. Hasilnya yaitu 5534618. Kemudian dibagi dengan akar dari N, yaitu 30 dikali dengan sigma X kuadrat, yaitu 2012286 dikurangi sigma X yang dikuadratkan, yaitu 13.720, kemudian dikali dengan N yang dikali sigma Y kuadrat, yaitu 30 dikali 197.697, kemudian dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, yaitu 4.813. Maka hasilnya akar dari 60 354860 dikalikan 5926097, sehingga R sama dengan 5534618 dibagi akar dari 357668754781420. Nah, yang akar ini dibuat menjadi tidak akar. Maka R sama dengan 5534618 dibagi 18912.132,47, yang hasil akhirnya yaitu R sama dengan 0,29264900711, atau dibulatkan menjadi 0,29 atau 0,3.
Kemudian kita bisa lihat dari hasil atau diinterpretasikan, yaitu hubungannya lemah atau rendah, di mana R kurang dari 0,4 sampai dengan 0,2. Selanjutnya, menentukan hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Dalam mengetahui variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan yang signifikan, maka harus menentukan nilai T hitung dan T tabelnya. Di sini ada rumus T hitung, yang dimana T hitung sama dengan Rn kurangi 21 kurangi R2. Sama dengan 0,2930 kurangi 21 kurangi 0,292. Sama dengan 0,29281 dikurangi 0,841. Sama dengan 1,5080,9159 sama dengan 1,5080,96 atau dibulatkan menjadi 1,57. Sedangkan rumus T tabelnya yaitu N yang dimana jumlah sampel dikurangin K yang dimana jumlah variabel. T tabel sama dengan 30 kurangi 2 dibagi 0,05 sama dengan 28 dibagi 0,05 sama dengan 0,734. Selanjutnya di sini ada keputusan. Jika nilai T hitung lebih besar dibanding nilai T tabel, maka HO-nya ditolak atau signifikan. Sedangkan jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka HO diterima atau tidak signifikan. Hasil dari ini yaitu T hitung sama dengan 1,57, T tabel 0,734, T hitung 1,57 lebih besar dibanding T tabel 0,734, maka HO diterima. Lalu ada kesimpulan, karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis 0 diterima dengan signifikan, yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara intensitas waktu belajar mahasiswa PKH kelas A hingga kelas C dengan nilai UTS mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi serta nilai koefisiensi R sama dengan 0,29 yang berarti lemah atau rendah dengan kontribusi variabel X dengan Y sebesar 8,14% yang berarti terdapat pengaruh variabel lain selain intensitas waktu belajar dengan hasil nilai UTS mata kuliah perkembangan bahasa dan komunikasi mahasiswa PKH kelas A hingga C. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami.